Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang karakteristik pembuktian dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di Indonesia. Tantangan peralihan ke bukti elektronik. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kita masing-masing, yaitu saya sendiri, Ajeng Rahayu Kristiti. Dan saya Fika Alfia Alishabana. Saya Lili Nur Fauzia. Saya David Reyes Razak. Saya Rina Mulyani Muslim Nasution. Baik, di sini saya akan masuk ke materi, yaitu dalam proses peradilan tata usaha negara, pembuktian merupakan aspek vital yang menentukan hasil akhir persidangan. Meskipun sistem pembuktian yang digunakan memberikan keleluasaan kepada hakim atau dikenal sebagai sistem bebas terbatas, tantangan muncul sering transformasi digital dalam birokrasi. Bukti elektronik ini menjadi keniscayaan, tetapi masih banyak kendala dalam penerapan baik dari sisi teknis, yuridis, maupun kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesiapan sistem peradilan dalam mengakomodasi bukti elektronik serta mengusulkan strategi perbaikan. Baik, di sini ada 3 rumusan masalah yang kami ambil. Yang pertama, bagaimana karakteristik sistem pembuktian bebas terbatas dalam perkara PT-UN. Yang kedua, bagaimana kedudukan kekuatan pembuktian dokumen elektronik menurut hukum positif Indonesia. Yang ketiga, apa saja hambatan yuridis, teknis, dan kultural dalam penggunaan bukti elektronik di lingkungan PT-UN. Baik, selanjutnya yakni peran strategis PT-UN. Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN memiliki fungsi krusial dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam mengoreksi tindakan pejabat publik yang tidak sah atau menyalahgunakan wewenang. PT-UN memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dari keputusan administrasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Oleh karena itu, sistem pembuktian di PT-UN harus mampu mengungkap kebenaran material dan menjamin keadilan substansif. Sistem pembuktian bebas terbatas. Sistem pembuktian yang digunakan di PT-UN menganut prinsip free proof with limited rules, di mana hakim diberikan kebebasan untuk menilai bukti asalkan tetap berada dalam batasan hukum acara yang berlaku. Hal ini berbeda dengan sistem pembuktian positif yang lebih kaku. Hakim dapat menggunakan berbagai jenis alat bukti seperti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan dan pengetahuan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 107 Undang-Undang PT-UN. Namun, sistem ini belum sepenuhnya mengakomodasi bukti elektronik. Perkembangan bukti elektronik era digital telah membawa perubahan besar dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Banyak interaksi administrasi kini dilakukan secara elektronik melalui email, e-office, dan sistem digital lainnya. Sebagai respon, Undang-Undang ITE menyatakan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sah setara dengan dokumen tertulis. Namun dalam praktiknya, bukti elektronik masih kurang diterima dalam proses persidangan PT-UN karena dianggap kurang dapat diverifikasi atau diragukan keasliannya. Tantangan harmonisasi regulasi. Meskipun UU ITE mengakui legalitas bukti elektronik, belum ada aturan teknis khususnya yang menjelaskan cara penerimaan, verifikasi, dan pembuktian dokumen elektronik di PT-UN. Permen Nomor 3 Tahun 2018 hanya membahas aspek administrasi dari e-court, bukan substansi pembuktian. Hal ini menciptakan kesenjangan antara pengakuan hukum normatif dan penerapan praktis di lapangan. Selanjutnya, hambatan implementasi. Ada beberapa hambatan besar dalam penerapan bukti elektronik. Pertama, paradigma konvensional. Banyak hakim dan aparat peradilan yang lebih percaya pada bukti fisik. Kedua, keterbatasan infrastruktur. Banyak pengadilan tidak memiliki perangkat validasi digital. Yang ketiga, kekurangan pelatihan dan literasi
digital. Aparat belum dibekali kemampuan teknis untuk memahami dan memverifikasi bukti digital. Perbandingan dengan peradilan umum, peradilan pidana dan Mahkamah Konstitusi telah lebih maju dalam mengadopsi bukti elektronik. Mereka didukung oleh perangkat hukum acara dan unit teknis seperti laboratorium forensik digital. Sebaliknya, PT UN belum memiliki mekanisme baku atau perangkat verifikasi yang memadai, sehingga penerimaan bukti elektronik menjadi inkonsisten antara pengadilan. Penguatan regulasi dan SDM solusi yang diusulkan mencakup penyusunan perma baru yang secara eksplisit mengatur pembuktian elektronik, penyusunan buku pedoman nasional tentang digital evidence, serta pelatihan berkelanjutan bagi hakim, panitera, dan tenaga teknis lainnya. Kolaborasi dengan Kominfo dan BSSN penting untuk menyediakan pelatihan dan menjamin keamanan sistem. Selanjutnya studi geser. Selanjutnya studi jurisprudensi perbedaan pendekatan antar putusan PT UN menunjukkan perlunya standarisasi. Misalnya PT UN Jakarta menolak bukti email karena tidak memenuhi standar autentikasi. Sementara PT UN Bandung menerima rekaman pencakupan WhatsApp karena disahkan oleh notaris. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan perlunya preseden dan pedoman resmi. Prospek kebijakan untuk mengatasi tantangan tersebut perlu diambil langkah strategis seperti penyusunan perma tentang pembuktian elektronik dan integrasi sistem iCloud dengan lembaga sertifikasi elektronik nasional. Pembentukan unit forensik digital di lingkungan PT UN, pengembangan sistem interoperabilitas antar instansi pemerintah, dan pembangunan repositori nasional elektronik yang aman dan terenkripsi. Jadi kesimpulannya, pembuktian elektronik di PT UN adalah keniscayaan yang harus segera diakomodasi tanpa pembaruan regulasi dan kesiapan kelembagaan. Sistem administrasi akan tertinggal dalam menghadapi realitas digital saat ini. Diperlukan sinergi antara regulator, pelaksana hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem peradilan administratif yang adaptif dan akuntabel. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Sekian presentasi dari kami untuk pemenuhan tugas yang belum dikumpulkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.